أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Faslun ay hadza faslun. Ini merupakan satu fasal. Wa syurutu sihhatis shaumi sittatun. Dan adapun syarat-syarat sahnya berpuasa itu ada 6. Al-awwalu al-islamu. Yang pertama adalah beragama Islam. Orang kafir tidak sah berpuasa meskipun mereka mendapat taklif pada perintah puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan puasa kepada hamba-hambanya, namun yang sah menjalankannya hanya orang yang beragama Islam. Nanti orang kafir ditanya itu, kenapa kamu tidak muslim sehingga tidak menjalankan puasa? Apa siksa mereka? Nah, orang kafir atau yang murtad dari keislamannya tidaklah sah dari berpuasa, sebab syaratnya harus Islam. Wasani, dan syarat sah puasa yang kedua, at-tamyizu, adalah tamyiz, sehingga tidak sah berpuasa dari orang gila, karena ia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, hilang akalnya. Begitupun tidak sah berpuasa bagi anak kecil yang belum tamyiz. Nah, kalau mau ngajarin ya ngajarin, tapi untuk kewajiban puasa belum, sebab anak yang belum tamyiz, belum kenal mana baik mana buruk, belum arti itu ibadah puasa, belum mendapatkan perintah wajibnya puasa. Untuk kita mendidik, mengajari ya boleh-boleh aja, tapi yang sah puasa itu kepada orang yang sudah tamyiz. Wasalisu, dan syarat sah puasa yang ketiga, an-naqahu minal haidhi wan nifas, suci dari haid dan nifas bagi orang perempuan. Begitupun dari melahirkan atau wiladah, sehingga haram puasanya perempuan yang haid, perempuan yang nifas, atau ketika melahirkan. Dia masih haid atau masih nifas atau lagi melahirkan, mau puasa juga dosa itu. Puasa ibadah, tapi kalau dilakukan tidak dengan peraturannya, tidak dengan syarat-syaratnya, bukan hanya tidak sah, tapi ia menjalankan yang haram. Maka orang-orang perempuan kalau haid dan nifas itu tidaklah menjadi wajib puasa bagi mereka. Jami'an nahari, ketiganya itu ada sepanjang hari. Jadi syarat yang pertama Islam, yang kedua tamyiz,
Yang ketiga, suci dari haid dan nifas terus menerus adanya di sepanjang hari. Sehingga kalau ada orang yang murtad, umpama subuh masih Islam, jam 11 siang dia murtad, nah, ketika itu udah batal puasanya, gak sah, sebab dia keluar dari Islam. Atau hilang akalnya sehingga tidak lagi tamyiz. Subuh dia puasa terus, jam 2 siang gila, dia kagak waras, dia lupa sama dirinya, ya gila dah. Maka saat itu juga tidak sah puasanya, batal. Dari subuh bersih, suci, jam 5 sore haid atau nifas, ya, melahirkan pada sore hari, maka itu semua menjadikan tidak sah puasanya, batal seketika itu. Sebab 3 syarat di atas harus adanya di sepanjang hari, di sepanjang dia berpuasa, mulai dari fajar, subuh sampai maghrib. Warabi'u, dan syarat sah puasa yang keempat, an-niyatu adalah niat. Niat itu tidak mesti dengan lafaz, namun sunnahnya memang kita melafazkan. Apa yang sedang kita lakukan dari ibadah, umpama Ramadan, ya kita sebut saya puasa Ramadan. Nah, nanti ada syarat niat, diantaranya mabit atau tabiitun niyah, memalamkan niat. Umpama ada orang kelupaan ngomong nawaitu shauma wadin, tapi sebelum subuh sahur, itu udah terhitung niat juga itu. Sehingga jangan pakai ribut, yang benar Ramadhani itu mulu tiap tahun. Baru tumben ngaji nahu itu mulu yang dibahas. Ramadhani, bayar Ramadhanu. Kalaupun ia tidak meniatkan, tidak melafazkan, dia sahur, padahal kan sahur pasti pengen puasa besok. Itu niat juga sebenarnya tidak terhitung. Dalam Muqril Muhtaj dijelaskan, apabila seseorang tidak melafazkan niat, lalu dia sahur di sebelum subuhnya, itu sudah terhitung niat. Cuman memang afdalnya kita baca, tetapi dari malam sampai subuh itu diinepin, artinya memang dilakukannya bagus pada malam hari. Disebut atau kita lafazkan niat. Umpama puasa Ramadan, ya sebut Ramadannya. Umpama puasa nazar, sebut nazarnya. Umpama puasa bayar kafarat, sebut. Itu semuanya puasa-puasa wajib tuh. Kalau buat puasa-puasa yang wajib harus disebut puasa apa yang lagi dilakuin. Tapi kalau puasanya sunnah, ya cukup puasanya. Nama itu shauma lillahi ta'ala. Nama itu shauma wadin, besok saya puasa niat karena Allah Ta'ala, cukup. Kalau emang dia puasa sunnah. Tapi kalau puasanya wajib, sampai Ramadan, sampai nazar, sampai bayar kafarat, nah itu harus ditegesin apa yang lagi dia jalani dari ibadah puasa itu. Wa tasihhu niyyatu siyami tatawwu'i qabla zawal, dan sah niat puasa sunnah sebelum tergelincirnya matahari, sebelum zuhur. Umpama malam dia kagak niat, sampai subuh dia kagak niat, sahur kagak juga lagi. Umpama bangun subuh, mau makan nasi uduk kagak ada, ngopi habis, dolar naik kata dia, mau nyarap kagak ada, mau puasa aja dah. Nah, kebetulan jam 11 baru dia ngomong gitu, sah. Sebab sebelum zawal, sebelum zuhur. Bisyarti alla yata'ata, dengan syarat ia tidak mengkonsumsi muftiran, hal-hal yang dapat membatalkan puasa, qablaha ay qabla niyah, sebelum niat itu. Memang dari subuh dia tidak melakukan apapun yang membatalkan puasa, makan kagak, minum kagak, jima kagak, ya apapun yang membatalkan puasa tidak dilakukan. Akhirnya dia pengen puasa sunnah, itu sah. Nah, ini terjadi ketika Rasulullah SAW melakukan puasa sunnah. Mau makan kagak ada, tanya istrinya Sayyidatuna Aisyah,
lagi kagak ada apa-apa, oh yaudah sekarang saya puasa, al-ana shaimun, sekarang saya puasa. Malamnya kagak ada niat, artinya belum tentu dia puasa besoknya. Kalau ada makanan bisa jadi makan itu. Sama kayak kita, kalau ada nasinya kita bisa jadi makan. Nasi kagak, kopi kagak, aku puasa aja dah. Nah itu nggak apa-apa. Kalau belum zuhur, belum zawal. Wa wuqu'uha, dan penempatan niat fil laili, pada malam hari, afdalu, lebih utama. Umpama kita pengen niatin dari malam, ya lebih bagus. Besok saya niat puasa Ashhurul Hurum, puasa-puasa yang disunahkan ketika masuk bulan-bulan haram. Nah, di antaranya bulan haram Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Besok masih akhir-akhir Dzulhijjah, masih ada itu kesempatan buat kita ngambil puasa di bulan haram. Minimal akhir tahun sampai awal tahunnya ada kita puasa di situ. Kan akhir tahun nih Dzulhijjah 1447. Awal tahun hari apa itu? Selasa kalau nggak salah, hari Rabu gitu. Nah minimal tuh akhir tahun sama awal tahunnya, sehingga penutup tahun kita dengan ibadah, mulai tahun baru dengan ibadah juga begitu. Nah, penutup tahun kan neken stempel, oh catok nih ditutup pakai puasa. Mulai tahun ya emang lebaran baru, oh cakep di dengan puasa. Minimal itu awal sampai akhir. Besok akhir Dzulhijjah sampai awal Muharram itu kita puasa. Selain memang daripada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang disunnahkan untuk kita berpuasa tafakulan, kita ingin ya menjadikan kebaikan ada di penutup tahun ini. Mudah-mudahan kalau dilihat ujungnya cakep, kesonoan itu yang kemarin-kemarin kelihatannya jauh semua. Innamal umuru bi khawatimiha, perkara-perkara itu dilihat ujungnya. Mudah-mudahan dengan awal tahun kita puasa, kesonoannya jadi cakep semua. Itu namanya tafakulan. Kita motivasi diri kita sehingga ada kebaikan-kebaikan di situ. Wa yajibu fi shiyamil fardhati, dan wajib pada puasa fardu. Puasa fardu apapun itu, ta'yinuhu, menentukan kefarduannya. Jenis fardunya apa? Kayak tadi tuh, umpama puasa Ramadan disebut nama itu ya, Shauma wadin Ramadan, atau saya nawa itu Shauma Ramadhani Ghadan. Itu kita aja sebetulnya udah sah. Apa aja pakai bahasa Indonesia sudah sah. Karena penentuan jenis puasa wajibnya yang diminta. Umpama orang puasa kafarat, apa kafarat zihar, apa kafarat yamin, itu disebutkan saya niat puasa wajib kafarat. Umpama orang puasa nazar, kalau umpama nanti saya berhasil saya akan puasa seminggu, itu jadi wajib, sebut nazarnya itu. Nah, sebagaimana disebut Ramadan, ketika puasa wajib Ramadan. Nah, atau dia puasa kodok kan wajib juga untuk Ramadan. Sakit umpama Ramadan tahun kemarin mau diqadha, sebut qadhanya. Nah itu namanya wajib ta'yinu al-fardhah. Dalam puasa fardu wajib menentukan jenis kefarduannya kalau fardu. Tapi kalau puasa modelnya sunnah nggak wajib, meskipun utamanya disebut juga puasa Senin, puasa Kamis, dan puasa sunnah-sunnah yang lain. Wa wuqu'u niyatihi, dan adanya niat itu fi juz'in minal laili, pada sebagian malam. Wal afdalu, dan utamanya jatuhnya itu niat, dilaksanakannya itu niat, wuqu'uha, terjadinya niat tersebut fi thuluthil akhir, di sepertiga terakhir malam. Sepertiga itu mulai dari jam 2, jam 3 sampai sebelum subuh, bagusnya di situ. Tapi kalau nantinya bisa luput dengan ketiduran atau hal yang lainnya, nah, maka boleh ketika ia setelah maghrib habis buka dia niat lagi,
biasanya kita taraweh, habis witir kita langsung niat, karena memang ada kewajiban takbir pada puasa fardu, namun tidak pada puasa sunnah. Afdolnya ya puasa sunnah di malam juga afdolnya, tapi tidak ada kewajiban. Wal khamisu, dan yang kelima, al-imsaku anil muftirati kulliha, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa seluruhnya, seluruh dari muftirat itu. Minal fajri, mulai fajar, mulai subuh, ilal ghurubi, sampai terbenam matahari, sampai maghrib. Ya, makan, minum, jima, ya, apapun yang dapat membatalkan puasa. Nanti setelah ini akan kita bahas mubtilatus shaum atau hal-hal yang membatalkan puasa. Wasadisu, dan yang keenam dari syarat sah puasa, dukhulul waqti, masuk waktunya. Au wujudus sababi, atau terdapat sababnya, fi shaumil fardhati, pada puasa fardu. Memang sudah Ramadan, ya maka itu sudah masuk waktu jadi wajib sehingga sah. Umpamanya ada sabab pada puasa yang fardu, seperti apa? Seperti seseorang meninggalkan sebagian wajib-wajib haji. Wajib haji itu bisa ditambal, beda dengan rukun. Nah, rukun itu tidak bisa. Kalau luput rukun haji, kagak sah hajinya, seperti wukuf pada Arafah. Kalau wajib haji nanti bisa kita bayar dengan puasa, cuma fardu puasanya itu namanya wujudus sabab. Atau seperti dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan ketika haji, dia lakukan hal-hal yang diharamkan itu ada wujudus sabab, terdapat sebab yang menjadikan dia puasanya fardu atau wajib. Faslun, ay hadza faslun, ini merupakan satu fasal. Wal mubtilatu lis-shaumi asyaratun, dan hal-hal yang membatalkan puasa ada 10. Tadi itu ya, kelima harus menahan hal-hal yang dapat merusak, membatalkan puasa. Mulai dari subuh sampai maghrib, apa aja yang membatalkan puasa? Ini ada 10. Al-awwalu, yang pertamanya, dukhulu syai'in min a'yanid dunya walau qalilan, masuk sedikit dari zat duniawi walau qalilan, meskipun zatnya itu sedikit. Sedikit aja. A'yanid dunya bahasanya ya apapun yang masuk meskipun sedikit menjadikan batal. Seperti apa? Seperti simsimah itu ketumbar, itu termasuk a'yanud dunya. A'yanud dunya tidak hanya pada makanan dan minuman, sebab nanti kerikil juga kalau masuk hasor itu membatalkan puasa. Lam tukal, kalau meskipun tidak dimakan, kalau tumbar kan sebagai bumbu dimakan. Gimana kalau yang masuk ke mulut kita sesuatu yang nggak biasa dimakan? Nah, makanya bahasanya a'yanud dunya, baik yang dimakan maupun yang biasanya kagak dimakan. Orang kan kagak makan kerikil, tapi masuk ke mulutnya batal juga. Atau apa? Atau umpamanya asap, ya, wa minal aini ad-dukhan al-ma'ruf, asap rokok atau ya apapun itu, dari yang elektrik atau yang biasa saja, yang biasa kita gunakan dalam rokok, itu juga dapat membatalkan meskipun sedikit saja. Ilal jaufi, ke rongga tubuh, amdan, secara sengaja. Inda khala min ahadil manafidhil maftuhati, apabila masuknya dari salah satu lubang tubuh yang terbuka. Memang disengaja ya, dimasukin garam atau gula setitik, ya batal. Gimana kalau nggak sengaja? Kalau nggak sengaja nggak batal. Nggak sengaja aja sepiring hingga batal juga. Mau lu piring kalau nggak sengaja. Tapi ada orang nggak sengaja makan sepiring, kagak sengaja makan sepiring, enak juga itu nggak sengaja makan sepiring. Nah, kalau kagak sengaja mau berapa banyak ya batal. Kalau sengaja biar sedikit apapun batal. Nah, masuknya ke salah satu lubang tubuh yang terbuka, ya mulut, mulai dari mulut, hidung, telinga, ya apa aja yang ada lubang ini di tubuh kita yang terbuka dimasukin secara sengaja. Nah, itu menjadikan batal. Gimana dengan suntik? Nah, para ulama berbeda pendapat nanti untuk suntik.
Masuknya dari mana? Oh, masuknya nggak dari lubang, dari kulit biasa ini umpamanya dari bahu. Nanti dilihat. Kalau memang itu cairannya mengandung zat-zat untuk menguatkan seperti makanan, batal. Tapi kalau tidak dari hal itu, nah, tidak akan membatalkan. Nah, cuma nanti diperiksa lagi, benar gak tidak ada zat-zat yang menguatkan seperti makanan-makanan, hanya obat-obatnya saja. Nah, itu harus jelas. Para ulama memperinci hukum huknah namanya, yang menyuntikkan sesuatu ketika seseorang sedang berpuasa. Asani, dan yang kedua, al-qai'u amdan, muntah dengan disengaja. Wa illam yarji' minhu syai'un, meskipun tidak kembali dari muntahnya itu sedikit pun, ila jaufin, ke rongga tubuhnya. Kamu orang keluarin semuanya, dicolok-colok tenggorokannya, keluar semua, nggak ada yang balik ke mulut, nggak ada yang ketelan, tetap batal. Kalau tadi orang masukin sedikit min a'yadi dunya, ada yang masuk, jelas batalnya. Tapi kan ini keluar, kalau masuk membatal jelas. Kalau keluar bagaimana? Oke, kalau sengaja batal juga. Nggak ada yang masuk, semuanya keluar muntah tetap. Kalau sengaja muntahnya dicolok-colok atau dibuat muntah sengaja batal. Kecuali kagak disengaja, memang muntahnya alami, dia kagak pengen, dia kagak tahu, muntah aja tuh. Itu gak batal. Sebagaimana orang kagak batal ya makan kagak sengaja. Ini muntah dia gak sengaja. Jadi yang membatalkan muntah yang disengaja. Asal itu yang ketiga, al-jima'u amdan, jima dengan sengaja. Walau bi ghairi inzalin, meskipun tanpa inzal, tanpa keluar sperma. Sengaja memang siang-siang dijima tanpa keluar pun membatalkan puasanya. Kecuali jimanya kagak sengaja. Tapi ada ke orang jima kagak sengaja? Enggak juga. Pasti sengaja benar. Nah, umpama ada yang kagak sengaja gitu, nggak batal juga. Bagaimana caranya itu? Yang amdan inilah yang membatalkan puasa. Kan kagak inzal tetap. Kalau hasyafahnya nanti sudah masuk ukuran kepala zakarnya, nah itu sudah dikatakan jima. Nah, menjadikan batal orang yang berpuasa, baik lakinya maupun perempuannya. Ar-rabi'u yang keempat, khurujul mani, keluar mani, bita'ammudil istimnani, dengan sengaja istimna, onani, awil mubasyarati, atau dengan bermesraan, walau bi ghairi jima'in, meskipun tanpa jima'. Kakhurujihi bil lamsi, seperti keluarnya air mani itu bil lamsi, dengan bersentuhan, wal mu'anaqati, atau dengan berpelukan, wal qublati, atau dengan berciuman, bila hailin, tanpa penghalang. Tadi jima meskipun dengan tanpa inzal, tanpa keluar air mani batal. Bagaimana kalau keluar ya tambah batal. Sekarang kagak jima orang, cuma keluar tuh air mani dengan cara istimna, onani, batal. Dia nggak onani, cuma mubasyarah, bermesraan istrinya atau mahalilahnya, yang di jima keluar batal. Atau dengan bersentuhan, mu'anaqah, atau dengan berpelukan, berciuman, batal. Meskipun nggak sampai berjima. Nah, ini jauh-jauh dah bulan puasa. Nah, ntar 2 menit lagi mau maghrib baru kita pakai dari kamar. Cuman kalau masih lama jangan. Takutnya ada hal-hal yang memang menjadikan keluar itu dia air maninya meskipun tanpa jima, nah jadi batal, dia batal. Nah, kalau yang diciumnya atau yang bersentuhan dengannya sih kagak, karena yang keluar dari dia, kecuali perempuannya keluar juga, bisa saja keluar. Nah, pokoknya siapapun yang keluar air maninya itu meskipun tanpa jima membatalkan puasanya. Al-khamisu yang kelima, al-jununu, gila. Walau lahuzatan yasiratan, meskipun dengan masa yang sebentar. Tadi itu karena kehilangan tamyiz. Nah, dia gila jam 12 siang sebentar, jam setengah 1 dia disadar lagi, batal puasanya. As-sadisu yang keenam, al-irma'u, irmah, epilepsi. Iya, minal fajri ilal ghurubi, dari subuh ya, sampai ghurub, sampai terbenamnya matahari. As-sabi'u yang ketujuh, al-iftaru qabla ay yatahaqqaqa ghurubu syamsi,
dia berbuka puasa sebelum terbuktinya matahari terbenam. Nah, ini udah maghrib belum ya? Belum terbukti, belum ketahuan, belum jelas. Dimin irubani itu teh manis. Belum ketahuan, belum azan. Nah, kalau memang belum terbukti batal. Tapi kalau biasanya jam segitu udah azan, biasanya di tempat itu dengan satu tajribah kebiasaan, nah, dengan ijtihadnya maka gak batal. Au yaghliba ala dhannihi, atau termenangkan atau mendominasi atas prasangka orang itu wuruha, au qabla ay yaghliba ala dhannihi wuruha, gitu takdirnya. Sebelum termenangkan atas prasangka orang itu wuruha ay wurubu syamsi, terbenamnya matahari. Artinya secara zonnya, prasangkanya belum yakin banget kalau itu maghrib, dibuka, dibatalin, batal, artinya kita hitung itu puasanya. Idza lam yatabayyan lahul halu, apabila belum jelas baginya itu keadaan, belum ketahuan maghribnya. Nah, kita memang baru tumben lagi di kondisi itu atau di tempat tersebut, baru memang tumben ada. Nah, kita sakit itu udah belum ya, udah belum, cuman dia main buka aja. Nah, itu dia menjadikan batal, dia menjadikan sahnya puasa, artinya batal itu puasa dia. Makanya harus jelas, apalagi kita baru tumben di itu tempat. Nah, harus benar-benar ketahuan. Ya, pernah tuh kita waktu umroh puasa, biasa puasa, nah, di bis, kalau yang namanya padang pasir kan kelihatan banget sinar matahari. Padang pasir, artinya cahayanya biar kata matahari udah di bawah, itu oren-orennya masih ke atas gitu. Sementara buruk kalau udah yakin kan gelap. Nah, kalau naik bis kan pindah-pindah tempatnya. Ya, di sini belum maghrib. Nah, kita ke sono, ya taunya makin belum maghrib. Makin ke sono, makin sore, artinya belum jadi maghribnya, bukan tambah dekat tambah jauh. Tidak maghrib belum ya. Kita lihat jendela. Ini matahari kaget hitam-hitam nih awalnya langitnya. Karena ini nih lam yatabayyan lahul hal, belum jelas keadaannya. Kalau di kita sih biar ada mega-meganya udah ada tuh maghrib udah ketahuan. Kalau nggak sampai gelap benar baru kita azan maghrib. Kadang udah ya setengah oranye merah sudah azan maghrib. Tapi di sono kan kita nggak tahu bagaimana itu. Lam yatabayyan lanal hal, keadaannya kita nggak tahu. Apalagi padang pasir emang kelihatan banget tuh matahari gede banget. Sini udah jam 7, masya Allah. Kita dekat nih pegang bani nih. Ada orang yang wajib aja kita disuruh buka, ada rukhsah, ente yang sunnah, ente masih puasa. Sayang gitu lah. Sayang kalau emang udah ngejalanin ini, sayang buat kita tinggal waktu gimana pun. Ya, di pesawat gitu juga ada orang buka dah, yang fardu aja disuruh kita buka, ya boleh, rukhsah ada keringanan. Masih yang sunnah ente jaga juga. Ya kalau udah sayang gimana sih? Sayang kayak sayang. Kita lihat di pesawat tuh, ini kaget gelap-gelap nih, orang pindah-pindah tempatnya. Ini yang mungkin yang ketika kita ada di situ udah maghrib tuh, makin besar. Ya tapi nggak apa-apa, itu pengalaman namanya. Ya, sementara kita tahan, kita tunggu. Nah, nanti dibilang itu oleh pilotnya pramugari ini kalau memang di tempat itu, daerah itu sudah maghrib. Jadi benar-benar harus halnya, keadaannya ya tabayyan, harus sudah jelas sehingga dia bisa berbuka. As-saminu yang ke-8 As-saminu turuqur riddati, baru terjadi murtadnya. Nah, tadi itu karena sudah tidak Islam. Wal iyadu billahi ta'ala, dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kemurtadan. At-tasi'u yang ke-9 qurubul haidi awin nifasi, baru terjadi haid atau nifas. Nah tadi itu karena tidak ada an-naqab, tidak ada suci dari haid dan nifas. Al-ashiru yang ke-10 al-wiladatul masbubatu bil lail, ia melahirkan yang disertai dengan cairan. Nah, kalau orang lahirannya kering, keluar anaknya dan kering, nah itu nggak batal. Nah, tapi kalau orang yang melahirkan pada umumnya kan keluar darah atau air tuban yang lain, itu sudah membatalkan secara otomatis. Waman afthara amidan fi ramadhana, dan siapa saja yang tidak berpuasa dengan sengaja di bulan suci Ramadan, aw nasiya fihi niyata, atau dilupa di dalam puasa Ramadan itu niatnya.
lailan pada malam hari, wajaba alaihil imsaku baqiyatan nahar, maka wajib atasnya itu menahan imsak di sisa siang harinya. Makanya tadi untuk puasa wajib, tapi niat hukumnya harus wajib ya, mulai dari habis maghrib sampai sebelum subuh harus kita inap itu. Nggak mesti kita ngomong itu sama wadid, afdolnya kita ucapkan dalam hati aja besok puasa Ramadan. Biasa itu ada kata-kata Ramadannya, itu namanya ta'yinun niyat. Nah, makanya itu kita inapin. Kalau orang lupa bahkan sengaja nginepin niat Ramadannya, niat puasa Ramadannya, bagaimana? Tidak sah puasanya, tapi wajib menahan. Di puasa aja cuma gak hitung. Nah, jangan lupa lagi di tabiyyatun niyat. Dalam mazhab Syafi'i kan wajib tuh tabiyyatun niyat Ramadan. Dimakan. Ya, pagi-pagi dimakan, siang dimakan. Kenapa? Ya, semalam lupa kagak nginepin niatnya. Mama kata bangun udah azan subuh. Ya, bangun itu dari maghrib bangun subuh umpama. Kagak diniatin sama sekali. Sahur juga kagak. Nah, dia tidak terhitung tapi wajib menahan. Kayak orang puasa umumnya aja puasa, tapi gak gitu. Nah, sebab apa? Sebab dia tidak melakukan tabiyyatun niyat tadi, tidak mengingatkan atau tidak memalamkan niat Ramadannya. Wa kadza man tabayyana lahu thubutu Ramadan asna'a yaumish syakki, begitu juga orang yang jelas baginya tetapnya Ramadan asna'a yaumish syakki, hari syak, keraguan, yaitu hari ke-30 di bulan Sya'ban. Hari ke-30 bisa jadi ini puasa nih. Dia gak puasa. Kenapa? Karena masih Sya'ban kata dia. Tahunya udah Ramadan, wajib dia nahan. Dengan status dia gak puasa. Artinya saat itu dia udah gak terhitung puasa karena udah makan. Cuman kalau sudah jelas itu Ramadan, udah ditahan. Dia seperti orang puasa pada umumnya, lalu dia mengganti nanti puasa yang tadinya puasa Ramadan udah ketahuan, meskipun itu di akhir Sya'ban. Ya, seperti orang kerja, gimana saya kerja jadi kuli dan gitu, capek, panas-panas, siang di lantai 30 kalau di gedung. Kalau saya kagak makan nih, gak kuat nih, jangan langsung batalin, puasa aja. Nah, nanti umpama jam 5 besok ada kedororotan, dia di situ ada uzur. Nah, artinya jangan dari awal kagak puasa gitu. Dari habis subuhnya dimakan, kenapa? Ntar mau siap-siap kerja, ya, bisa jadi kuat dia. Nah, kecuali memang kalau perlu makan mati kali itu jam 3 atau jam 4 sore boleh karena ada uzur, hifdzun nafas. Tapi kalau dia dari awal dia sudah berbuka dan makan, nah itu dosa. Ya, karena tidak seperti itu caranya. Puasa aja. Kalau nanti memang uzurnya itu kuat banget, wah ini mati dah nih, pingsan dah nih kalau kagak makan, kagak minum. Kalau ada uzur ya silahkan. Ya, jam berapa itu uzurnya? Dan saat itu doang. Setelah makan itu dipuas lagi untuk tahan, meskipun udah batal. Ya, jangan diterusin lagi. Untuk apa? Untuk menghormati itu puasa Ramadan. Jadi bukan dari awalnya dia batalin begitu aja. Nah itu caranya sehingga benar. Ketika umpama batal pun dengan cara yang benar. Tidak.